Ji, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Sugiyarti, S.Cap Nurse MHK selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat maupun walaupun secara virtual. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Alif Nur Hakim, kemudian ada Dini Ayu Puspita, lalu ada Fani Febrianti Mariam, ada Tiarani Augustin, Rinda Dwi Yuniarti, Salma Afiani Salsabila, dan Wina Widya Fitri, dan saya Resti Pangestu selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kelompok 1 pada hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai resume jurnal. Untuk Kang Alif bisa di-share screen. Untuk judul resume jurnalnya yaitu analisis sistem pelepasan informasi reka medis dalam menjamin aspek rumah sakit. Mohon maaf, untuk judulnya yaitu analisis sistem pelepasan informasi reka medis dalam manajemen aspek hukum kerahasiaan reka medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan pada tahun 2018. Selanjutnya, untuk nama kelompoknya sudah disebutkan tadi. Lalu untuk pendahuluannya yaitu rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwasannya rumah sakit mempunyai kewajiban pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit. Salah satu penilaian dari pelayanan kesehatan dapat kita lihat dari pencatatan rekam medis atau rekam kesehatannya. Selanjutnya, menurut Permenkes pada tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis harus menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang proses pelayanan medis dan kesehatan di rumah sakit, baik masa lalu, masa kini, maupun yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Pernyataan tersebut menurut Muninjaya AAG pada tahun 2016. Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan akses yang tidak sah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan izin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis. Begitu pula dengan pemaparan isi rekam medis haruslah dokter yang merawat pasien tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi berikutnya. Yang pertama adalah prosedur pelepasan informasi kepada pihak asuransi. Permintaan informasi rekam medis oleh pihak asuransi ini bertujuan untuk pengklaiman biaya perawatan pasien. Berikut ini adalah beberapa prosedurnya. Yang pertama itu adalah pasien membawa lembar bukti pelayanan dari IGD atau poliklinik yang menunjukkan bahwa pasien perlu dirawat inap kepada petugas pelayanan administrasi terpadu atau PPAT. Petugas administrasi akan membuat surat pengantar pengajuan klaim kepada PT Asuransi. Kemudian, PT Asuransi akan mengeluarkan surat jaminan yang menyatakan bahwa pasien adalah anggota asuransi dari PT tersebut.
Kemudian, surat jaminan dari pihak asuransi diserahkan melalui pasien kepada petugas administrasi untuk diarsipkan. Selanjutnya, petugas administrasi akan menerbitkan surat jaminan pelayanan, resume medis, serta perincian biaya perawatan. Kemudian, petugas medis mengisi rekam medis dan surat jaminan pelayanan, formulir perincian biaya, serta resume medis yang dilampirkan pihak petugas administrasi. Terakhir, setelah pasien pulang, maka berkas rekam medis akan kembali ke unit rekam medis untuk disimpan, akan tetapi untuk formulir rincian biaya perawatan dan resume medis diserahkan kembali ke pihak petugas pendaftaran. Selanjutnya, mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rinda yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, dipersilakan untuk Tiarani Augustin untuk memaparkan materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya yaitu yang kedua ada prosedur pelepasan informasi untuk penelitian. Selanjutnya, Kang. Nah, untuk prosedur pelepasan informasi kepada pihak pendidikan ataupun peneliti, yang pertama itu ada institusi pendidikan yang berkepentingan harus membawa surat permintaan kerjasama dengan rumah sakit. Nah, yang kedua ada pihak diklat rumah sakit memproses permintaan tersebut dengan meminta disposisi dari direktur rumah sakit tersebut. Yang ketiga, setelah disetujui dari pihak diklat mengirim surat balasan kepada instansi pendidikan untuk dapat melakukan penelitian di rumah sakit. Pihak diklat sendiri lalu menyerahkan surat disposisi kepada asisten manajer rekam medis dan penelitian dapat dilakukan dengan persyaratan dalam membuka informasi rekam medis. Peneliti itu harus tetap berada di dalam ruangan tanpa boleh membawa keluar dari ruangan unit rekam medis. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Tiara. Selanjutnya kepada Teh Fani, dipersilakan untuk memaparkan hasil pembahasan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur pelepasan informasi kepada pihak pengadilan atau kepolisian. Prosedur pelepasan informasi kepada pihak ketiga dalam lingkup pengadilan terdiri dari pelepasan informasi guna klaim jasa raharja dan permintaan visum et repertum. Prosedur pelepasan informasi guna klaim jasa raharja dan permintaan visum et repertum hampir sama dengan proses pelepasan informasi guna klaim asuransi dan permintaan resume medis. Hanya saja, untuk permintaan visum et repertum, diharuskan ada surat resmi dari pihak pemohon, yaitu penyidik atau polisi, yang diberi tanggung jawab langsung dari pihak pemohon. Pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan visum et repertum dan bukti pengadilan, pihak pemohon, yaitu penyidik, harus meminta izin tertulis dari pasien, namun tetap harus menunjukkan surat resmi dari kepolisian maupun dari pengadilan yang ditunjukkan kepada direktur rumah sakit. Pasien yang akan divisum et repertum di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan, seperti kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, kasus penganiayaan atau kriminal, kasus kecelakaan, dan kasus-kasus umum lainnya yang bersangkutan dengan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fani yang telah memaparkan pembahasan. Selanjutnya kepada Saudari Wina, dipersilakan untuk memaparkan hasil pembahasan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu mengenai pihak yang terlibat dalam proses permintaan informasi rekam medis pasien rawat inap kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis pasien di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan adalah yang pertama diklat, yaitu bagian dari rumah sakit yang memfasilitasi kepengurusan persetujuan pendidikan dan penelitian. Untuk yang kedua yaitu kepala rekam medis dan bagian, yaitu unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis pasien dalam hal klaim asuransi, permintaan data pendidikan atau penelitian, permintaan keterangan medis, permintaan kepolisian, dan pengadilan. Untuk yang ketiga adalah dokter dan tenaga medis, yaitu petugas yang berhak membuka informasi rekam medis pasien dalam permintaan klaim asuransi, surat keterangan medis, dan permintaan kepolisian dan pengadilan.
Nah, semua pelepasan informasi rekam medis haruslah sepengetahuan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia nomor 269 Menkes per 3/2008 bab 5 pasal 14. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wina yang telah memberikan penjelasan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang kelima, yaitu penggunaan izin tertulis pasien dalam proses pengeluaran informasi medis kepada pihak ketiga. Laporan atau catatan yang terdapat dalam rekam medis adalah sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi, ataupun wawancara dengan pasien, sehingga tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang karena menyangkut informasi medis individu pasien secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan izin tertulis dari pasien pada setiap pengeluaran medis yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alif. Kepada Alif dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan mengenai materi selanjutnya. Yang keenam yaitu keterlibatan subbagian rekam medis. Keterlibatan subbagian rekam medis terlibat dalam menyimpan informasi mengenai pasien atau pelepasan informasi sesuai dengan SOP atau peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya, penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Saudari Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian ke-7 mengenai prosedur yang dilakukan Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan pasien. Dalam menjamin aspek kerahasiaan informasi medis pasien, RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan, khususnya pada subbagian rekam medis ini, telah memiliki prosedur tetap tentang penggunaan informasi rekam medis, peminjaman rekam medis, dan prosedur pengurusan serta keterangan dokter untuk jam sostek, jasa raharja, asuransi, dan informasi medis. Isi dari prosedur tetap penggunaan informasi rekam medis di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan adalah sebagai berikut. Untuk pengertiannya, sebagai acuan dengan lengkap pelaksanaan penggunaan informasi rekam medis, untuk tujuannya yaitu memberikan informasi rekam medis pasien, kebijakannya yaitu penggunaan informasi rekam medis adalah milik rumah sakit, sedangkan isi dari rekam medis adalah milik pasien dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, untuk prosedur ada 4. Yang pertama yaitu pada dasarnya rekam medis tidak boleh dibawa keluar dari rumah sakit. Untuk pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain harus menjaga kerahasiaan pasien, sedangkan resumnya dibuat oleh dokter. Yang kedua yaitu untuk kepentingan riset penelitian dokter dapat meminjam rekam medis setelah ada izin tertulis dari direktur. Dalam hal ini, penelitian hanya boleh dikeluarkan di ruang rekam medis. Yang ketiga yaitu demi tertibnya pelayanan Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan, keperluan riset peminjaman keurusan rekam medis setelah ada izin dari direktur. Yang terakhir yaitu petugas rekam medis mencatat berkas rekam medis yang akan dipinjam dan ditandatangani oleh peminjam. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Bila dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa dipersilahkan untuk menghubungi anggota kelompok kami, bisa ke saya ataupun ke rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.